Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial pada pagi hari ini. Kakak bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Soalnya kadang kalau ngomong sama Kak Bu tuh, oh Kak Jun, aduh, itu bahasanya tinggi banget ya. Bahasanya tinggi ya. 5 sampai 4 tahun lah. Udah lama ya, Fir? Iya. Udah lama ya, udah lama. Pas Kak Jun saya tuh, kesini tuh kayak iya, orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Notify, welcome to our channel Notify Clip dengan program kesayangan kita, Podcast Notify. Bersama aku, Elvira Nur Anggraini, biasa dipanggil Vira. Dan bersama aku, Prati Helsi Zain, biasa dipanggil Helsi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial pada pagi hari ini. Untuk kakak bisa dipersilakan perkenalan terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Mahfud. Jujur kemarin itu kaget ya, kenapa kok tiba-tiba ada notif kemudian dapat undangan disuruh tampil di sini. Itu sangat luar biasa. Ini adalah pengalaman juga sih. Itu kenapa kok kira-kira? Iya, karena kakak ini kan itu ya, alumni dari MAM 8 yang hebat banget di luar sana, di Surabaya ya Kak kuliahnya. Iya, kebetulan di Surabaya. Biasa dipanggil apa nih Kak Jun? Oh Kak iya. Mahfud, atau biasanya dipanggil Mahbub, cuma kalau di sini tuh Kak Jun ya biasanya. Oke, Kak Jun aja ya kalau gitu. Nah, gimana nih pengalamannya Kak Jun di IMM? Soalnya kan dapat kabar tuh katanya Kak Jun tuh aktif banget gitu di IMM. Seperti apa itu pengalamannya Kak? IMM ya. Jadi dulu itu kan pengalamannya. Tapi sebelum masuk IMM itu kan banyak pertimbangan sih. Sebenarnya pas waktu itu kan waktunya COVID gitu kan, 2020 awal. Itu sebenarnya udah bisa masuk IMM, kemudian ya dengan berbagai faktor dan keterbatasan waktu, kemudian jarak juga, akhirnya pas waktu itu nggak daftar. Nah, kebetulan ngomong nih aku sama temen cutting lah, 2000 berapa ya cuttingku itu, senggang 3 tahun di atas saya itu kan kebetulan. Kemudian nggak tahu tiba-tiba aja kemudian dia ini ngechat temen yang kiranya satu prodi dengan saya seperti itu, kemudian diajak gabung, dan kebetulan gabungnya juga sangat telat. Masta itu perkaderan pertama, bukan perkaderan ya, tapi perkenalan pertama di IMM, kemudian ada DAD. Nah, Hamin 1 minggu sebelum DAD itu baru join gitu kan. Tuh, ya lucu juga sih sebenarnya, ketinggalan banyak sebenarnya gitu. Itu saya kemudian ya alhamdulillah masih berkarir di sana, bukan berkarir ya, mencari pengalaman, kemudian menambah teman juga di sana. Sempat jadi ketua di komisariat, kemudian lanjut ke Korkom, kemudian sekarang masih berproses di Japang. Berarti Kak Jun pas menjadi guru itu sudah lulus kuliah atau pas kuliah? Jadi guru ya? Iya. Kalau jadi guru sudah lulus kuliah. Jadi kuliah lulus 3,5 tahun, kemudian lanjut, pengen break dulu karena capek gitu kan, pengen break, capek 2 bulan. Nah, baru 2 bulan itu 2 bulan akhir baru searching, cari-cari pekerjaan gitu, baru dapet 1 bulan setelahnya. Jadi alhamdulillah. Berarti mendapatkan pekerjaan guru itu setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah. Gimana nih Kak, menghadapi anak-anak kecil tuh gimana? SD kan Kak? Iya. Itu adalah pengalaman yang wow, sangat luar biasa. Jadi sebenarnya nggak ada aspek mau masuk ke SD sebenarnya. Dulu tuh iseng karena kan Ausuluddin ya, aku kan jurusannya Ausuluddin dan Filsafat. Nah, itu nggak ada keterkaitannya dengan pendidikan gitu. Cuma kemarin itu iseng-iseng cari searching di IG, kemudian di aplikasi-aplikasi yang tersedia lah pas waktu itu. Kemudian nggak tahu kok tiba-tiba ada panggilan, ya akhirnya keterima di situ. Nah, waktu pertama ya kiranya cukup
menarik karena kan dulu memang pas waktu SMA itu kan sempat menjadi pembina di tapak sucinya MI TK, jadi mungkin sama gitu kan pikiran aku. Tapi ternyata di sana berbeda, beda jauh. Gimana tuh bedanya? Beda jauh ya. Kalau secara sosialnya kita berkomunikasi dengan anak-anak sih sama gitu kan. Cuma pas waktu bener-bener menjadi sosok guru itu berbeda. Artinya dari segi job juga berbeda. Ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Kemudian pengetahuan-pengetahuan mengenai guru, tunjangan-tunjangan lainnya yang memang bisa menguatkan potensi atau kualitas guru tersebut juga. Akhirnya dari situ belajar, oh gini ya, ada step-stepnya seperti ini, seperti itu. Jadi ya mulai adaptasi dari awal gitu. Apalagi kan kalau mahasiswa, kalau di fakultasnya Usuluddin Darul Musyafat itu kan terkenal bahasa-bahasanya jelimet gitu kan. Ya waktu itu pas waktu iya bener ya. Iya. Soalnya kadang kalau ngomong sama Kak Bu tuh, oh Kak Jun, aduh, itu bahasanya tinggi banget ya, bahasanya tinggi banget. Soalnya kayak, waduh, pinter banget ya nih orang, bahasanya tuh tinggi gitu. Iya, ya itu, cuma ya kurang cocok ketika memang buat komunikasi di tingkat SD sebenarnya. Akhirnya ya belajar, dapat 6 bulan ini bisa survive lah di sana, bisa dapat pengalaman-pengalaman baru. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan aja nih Kak ya. Soalnya perkenalannya udah. Iya. Gimana nih pertanyaannya? Jadi di sini kita jadi di sini kita akan bahas tentang setelah lulus SMA atau MA, bagusnya langsung kuliah atau kerja sih? Kalian udah penasaran dengan jawabannya? Yuk, cek it out. Nah, dari Kak Jun sendiri, bagaimana pengalaman Kak Jun dalam memilih kuliah atau kerja setelah lulus SMA atau MA? Iya. Wow, ini mengulas berapa tahun yang lalu ya? Kira-kira 5 sampai 4 tahun lah. Udah lama ya, Fir? Iya, lama ya. Soalnya pas Kak Jun saya kesini tuh kayak orang tua. Terus Kak Jun pada saat baru kemarin. SMA tuh kita masih MI kan? Iya. Iya ya. Ya jadi, aduh. Dulu pas waktu lulus MA 8 Taker Harjo gitu kan. Itu sempat bimbang karena waktu itu memang itu tadi COVID kan, akhirnya ya apa ya, terus pendaftaran sulit, tapi alhamdulillah bisa mengikuti semuanya. Ada UMPTKIN yang jalur rapot itu kan, jalur rapot SNMPTKIN pas waktu itu SPAN, tapi dikhususkan untuk Islam negeri Islam lah ya. Kemudian ada UTBK, ada UMPTKIN. Nah semuanya ini ya alhamdulillah dari kelas saya sendiri itu kan, satu kelas itu ya support, walaupun cuma 8 orang pas waktu itu, 8 orang support, saling menguatkan. Bahkan teman-teman yang memang sejak awal plannya tidak pengen lanjutin studi gitu kan, itu tetap mengikuti ini ujian UTBK di Surabaya. Padahal persyaratannya UTBK pas waktu itu kan pas waktu COVID gitu kan, itu harus menyediakan pelindung wajah itu kan, kemudian masker, kemudian hand sanitizer, kemudian sarung tangan yang untuk medis itu, dan itu pun sulit carinya gitu kan, pas waktu itu memang sangat-sangat terbatas karena dibutuhkan. Nah akhirnya ya wis berangkat bareng, menguatkan bareng, dan saling memotivasi seperti itu. Tapi perjalanan tidak seindah itu sepertinya. Waduh. Mendapatkan hasil-hasil yang sangat mengecewakan, bukan mengecewakan ya, mungkin memang belum takdirnya di situ lah ya. Yang UMPTKIN cuma 2 orang kayaknya yang masuk itu. Ada temanku namanya Nizam itu masuk di Tulungagung, kemudian Ayu itu kalau nggak salah di mana ya dulu ya, di Solo atau di mana gitu kalau nggak salah, atau di Tulungagung juga gitu, kurang paham kok lupa. Kemudian yang di UTBK, yang di UTBK nggak ada yang lolos gitu kan, walaupun
ya ke sana ya bareng-bareng, cuma ya itu tadi nggak ada yang lolos. Kemudian yang UMTKIN, ya alhamdulillah UMTKIN ini ya saya lolos di sana, Nah, tapi sebelum karena udah putus asa ya, UTBK nggak lolos, kemudian apa tadi SPAN PTKIN juga nggak lolos, itu udah mikir plan, kira-kira habis ini mau ngapain ya, urgensinya apa, kemudian ya sedikit melakukan analisa seperti itu. Oh sepertinya ke depan ini yang dibutuhkan bukan hanya sekedar skill, kemudian apa pengetahuan biasa, tapi juga ada pengetahuan bahasa. Akhirnya kalau memang saya nggak lolos di sini, nggak lolos di UMTKIN gitu kan, berarti saya harus pergi ke Pare pas waktu itu. Sudah memutuskan gitu. Dan sudah udah ada. di planning ya berarti. Sudah di planning, oh, betul. Sudah di planning. Kemudian sudah ngechat apa ownernya juga, sudah masih saya save sampai sekarang nomornya itu. Kemudian udah tanya-tanya harga, tanya-tanya kalau misal turun naik bus itu di mana, naik kereta di mana, sudah semua. Lah alhamdulillah keterimanya di sana. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Di UIN Sunan Ampel Surabaya pas waktu itu. Oh, Surabaya yang UIN Sunan Ampel itu. Berarti pas itu Kak Jun, ya terserah wes. Kak Jun boleh, Kak Bu boleh. pengen jurusan bahasa Inggris gitu. Enggak. Itu cuma plan. Semisal memang tidak lolos di perguruan tinggi negeri. Oh. Tuh, pas waktu itu kan memang doktrin atau dorongan dari sekolah lah ya. Dorongan dari sekolah itu kalau bisa di negeri aja. Karena pas waktu itu memang tergolong kalau negeri itu UKT-nya stabil gitu kan. Stabil, kalau segitu ya segitu. Kalau golongannya A ya UKT-nya sekian seperti itu. Kalau di apa kamu swasta kan biasanya ada kenaikan gitu kan. Lah cuma kalau berjalannya waktu sih sama aja. Sekarang juga sama, tergantung kita sebenarnya. Kalau pengembangan potensi, kemampuan dan lain sebagainya itu tergantung kita juga. Ya gimana ini kok kayaknya melebar, iya gak sih? Enggak melebar ya. Enggak melebar. Kan pengalaman pribadi ya. Iya. Ya jadi gitu. Jadi pas waktu ingat dulu sebelum masuk, misal nggak keterima di negeri itu kan, ya udah punya plan mau ke Pare, mau kursus di sana selama 1 tahun, baru nanti pendaftaran, daftar kuliah lagi gitu rencananya. Di lain sisi untuk menambah skill bahasa, kemudian juga pengalaman survive gitu kan, agar nanti biar kalau di kampus, di dunia kampus gak kaget gitu kan. Oh ternyata ya dilalah, alhamdulillah dapat di sana. Nah, jadi itu ya pengalaman pribadinya Kak Jun. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kan banyak ya Kak, teman-teman tuh yang habis SMA atau MA tuh memilih kerja karena kan kuliah juga bayar, waktunya juga lama. Nah, menurut Kak Jun gimana terkait hal itu? Ya, kalau terkait setelah lulus kerja itu, menurut saya tidak masalah. Semisal memang itu sudah menjadi pertimbangan yang sangat luar biasa. Karena saya yakin mereka orang-orang yang sudah memutuskan itu sudah melakukan pertimbangan. Semisal saya kuliah, hal ini yang bakalan terjadi. Semisal saya kerja, hal ini yang bakalan terjadi. Jadi saya kira saya harus juga menghargai hal tersebut. Dan kiranya itu adalah keputusan-keputusan yang bijak seperti itu, menurut dia. Gitu kan. Sehingga dari kita juga harus mensupport gitu, support. Jangan sampai kemudian kalau teman kita memutuskan untuk aku tak kerja wae daripada kuliah gitu kan, terus kemudian gak digembuli, gak diawuri. Kalau bisa semuanya dirangkul gitu. Sehingga nanti karena saya yakin selepas kita kuliah ataupun kemanapun itu, ketika kita memang punya teman gitu kan, tuh teman itu bakalan membantu kita, entah posisinya apapun bakalan membantu kita. Jadi jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu yang menjauhi teman, gak kuliah misalnya, kemudian ditinggal ya, sampai ya, jangan sampai. Kemudian kalau nggak kuliah tanggapannya ya itu tadi ya, udah
cukup ketika memang sudah menjadi apa pertimbangannya sudah matang gitu ya, ya alhamdulillah sudah. Oke Kak, kan sekarang kan banyak orang dilema untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja ya. Nah, pas di kuliah kan juga mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Sambil minum ya? Iya, silakan. Akan tetapi kuliah juga membutuhkan biaya pendidikan dan juga waktu yang lebih gimana ya? Lama ya? Iya, yang lebih lama. Di sisi lain juga kerja juga mendapatkan pengalaman dan kemandirian finansial. Akan tetapi beberapa pekerjaan mengharuskan mendapatkan gelar gitu untuk bekerja gitu. Nah, dari Kak Jun sendiri apa yang harus dipertimbangkan untuk memilih kuliah atau kerja? Kuliah atau kerja? Ya. Kalau menurut saya pribadi itu kan pertama tentu saja yang perlu kita siapkan. Nah, ini terkait dengan kesiapan diri kita ya. Yang harus kita siapkan sebelum kita berangkat kuliah atau memutuskan kuliah atau kerja itu kan sebenarnya tujuan kita, kemudian urgensinya apa dan lain sebagainya. Karena di dalam dunia perkuliahan itu kiranya nggak semudah dan tidak seseru yang kita pikirkan seperti itu. Ada memang patokan-patokan yang harus kita jalankan seperti Tridharma mahasiswa misalnya. Itu kan sebuah hal yang harus dipegang seorang mahasiswa, ada pengajaran dan belajar dan pengajaran kalau nggak salah itu yang pertama. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan. Yang ketiga itu ada pengabdian masyarakat. Nah, ketika kita memang mendalami hal ini, tentu saja ini bukan hal yang wis moro-moro kuliah, budal, terus mari ngono mulai enggak, kemudian ngopi karo konco-konco, bukan hanya sekedar itu. Tapi juga ada nilai-nilai kualitas, ada nilai-nilai muamalah, ada nilai-nilai sosial yang tinggi seperti itu. Teringat ketika membahas Tridharma yang pertama, yang pengajaran dan pembelajaran, belajar dan mengajar seperti kan. Itu ingat dulu guru saya itu kan pernah bilang, Pak Sabit lah ya. Pak Sabit pernah bilang itu, ada ulama yang mengatakan bahwasanya ketika ilmu itu ibarat kambing seperti itu. Ilmu itu ibarat kambing. Ketika enggak kamu ikat, maka kambing itu akan lepas seperti itu kan. Nah, begitu pula dengan ilmu. Ketika ilmu itu tidak kamu ikat, maka ilmu itu akan lepas. Maka caranya bagaimana? Ya caranya tadi menulis, berdiskusi, kemudian diamalkan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengikat. Nah, tiga hal ini kiranya juga akan berhubungan dengan orang-orang lain seperti itu. Tuh, kemudian ada juga tugas dan tujuan mahasiswa kalau nggak salah itu. Tugas dan tujuan mahasiswa itu ada 4. Yang pertama, kalau seingat saya, karena sudah lama ya nggak kuliah ya, jadi ini setengah lupa gitu kan. Ada Gordian Folio, itu yang mengawal nilai-nilai, artinya ketika memang ada peraturan-peraturan yang diselewengkan dari pihak-pihak yang menjalankan, misal DPR dan lain sebagainya, ya berarti kita harus berani bersuara seperti itu. Ada agent of change, perubahan. Berarti kita harus, semisal ketika analisis kita pakai di suatu tempat, kemudian tempat itu kiranya ada kekurangan, maka kita harus mampu untuk meningkatkan seperti itu. Kemudian juga ada apa ya? Kalau lupa yang 2 ya. Itu cuma 2 aja gitu ya. Oke. Saya lupa yang 2 itu. Apa ya? Oke, kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Tadi kan sudah mempertimbangkan ya apa tuh yang harus dilakukan biar tahu apa harus ke kuliah atau kerja dulu. Nah, caranya kita biar bisa menentukan pilihan yang tepat untuk diri sendiri, kitanya nyaman, kitanya juga senang melakukannya, itu seperti apa? Saya kuliah itu juga kebetulan gitu kan. Nggak ada niat pas waktu itu. Ini cerita lagi. Gak apa ya? Jadi ceritanya dulu itu lagi-lagi COVID, Pak. Memang pas waktu itu COVID gitu kan.
itu saya tuh kan dapat jadwal menjaga gerdu itu yang pintu masuk itu, pintu masuk desa. Nah itu setiap malam pasti scroll grade kampus, kira-kira kampus A ini nampung berapa orang dan sebagainya seperti itu kan. Sampai mentok akhirnya pendaftaran UMPTKIN. Pendaftaran UMPTKIN ini kebetulan itu kumpul sama alumni ada Kak D, ada Kak H dan lain sebagainya, itu alumni kita juga yang pernah mengawal kita pas waktu di IPM 8 sempat di kader juga. Itu dinasihati kalau kamu memang pengen ini masuk perguruan tinggi yang negeri dan minatnya memang sedikit ya, coba ya agama-agama. Akhirnya bimbang, ada tafsir wah ini gak kuat iki utekku kayak gitu kan. Kemudian ada filsafat, isalah filsafat cuma kayak gak oleh wong tua ngono kan filsafat. Kemudian ada tasawuf psikoterapi, wah kayak ini lebih cocok karena kebetulan yang dulunya itu saya lebih condong ke psikologi seperti itu kan, pengennya. Akhirnya ya wes tak ambil ini, yo dilalah tadi keterima itu tadi. Sebenarnya nggak ada nggak ada niatan dan tidak ada kenyamanan sebenarnya ke sana, karena memang ketika saya pas waktu itu di prodi ya sudah pembahasannya lebih ke tasawuf dan memang tujuan awalku kan psikologi gitu kan, sehingga wah ini gak cocok gitu. Akhirnya semester 3 atau semester 2 itu, semester 2 kalau nggak salah, semester 2 itu udah ngerasa nggak nyaman, wah ini salah jurusan aku gitu. Pemane di tasawuf Muhammadiyah itu kan sangat minim membahas tasawuf gitu kan. Akhirnya ya wis itu dijalankan dan ya alhamdulillah karena saya kan masuk di IMM kemudian memiliki lingkungan dan kondisi yang mendukung pada waktu itu, ya alhamdulillah teman-teman setiap malam, setiap ada waktu itu pasti kumpul, diskusi, kemudian pembahasan bareng dan saling menguatkan, sehingga ya alhamdulillah bisa lulus seperti itu. Dan itu yang membuat kita bisa berkembang, bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Sebenarnya kalau jujur, kalau di kampus itu kan menurut saya pribadi loh ya, nanti bisa dari sudut pandang yang berbeda juga orang-orangnya. Kalau saya pribadi itu pas waktu itu ngerasa kalau ilmu itu yang saya dapatkan lebih banyak di luar kelas malahan. Luar kelas seperti IMM, kemudian diskusi-diskusi di luar itu, ada himpunan mahasiswa dan lain sebagainya, banyak sekali lah seperti itu ya. Nah saya lebih dapatnya dari situ, bukan malah dari kelasnya. Waktu di kelas ya tinggal mengulas lagi pembahasan etika barat dan lain sebagainya, itu tinggal mengulas lagi karena memang sebelumnya pas waktu di IMM sudah dibahas seperti itu kan, pembahasan mengenai tokoh dan lain sebagainya sudah dibahas. Ya seperti itu sih, artinya lingkungan kita juga sangat mendukung ketika kita ada di luar, apalagi kita jauh kan dari orang tua gitu kan, jauh dari tempat-tempat kenyamanan kita di desa gitu kan, itu ya, sehingga kita harus membuat kita harus baru, cari hal yang mantap buat kita tuh apa, kuliah dulu atau kerja dulu, kita harus yakin dulu gitu ya sama diri kita. Iya betul, sesuai dengan kebutuhan kita. Udah siap nggak, udah tahu nggak kiranya seorang mahasiswa itu harus apa, seperti itu. Takutnya kan nanti kalau milih kuliah ternyata kok kayak masih gimana gitu lah. Iya, susah sendiri kan. Harus lebih tahu dulu lah. Oke. Kiranya edukasi mengenai seorang mahasiswa itu juga sangat penting. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tuh banyak dari teman-teman yang mungkin sangat bingung gitu ya. Jadi pengen bertanya hal seperti ini, itu saran dari Kak Jun untuk mempertimbangkan pilihan antara kuliah kerja setelah lulus SMA gimana? Gimana maksudnya? Pertimbangannya. Mau kuliah itu pertimbangannya kayak gimana? Mau kerja itu pertimbangannya tuh kayak gimana? Kalau di sekolah kan disuruh kayak kamu tuh harus kuliah kayak gini gitu kan. Sedangkan kalau memang kok belum pengen kuliah ya itu gimana juga gitu. Oh gitu. Terkait hal itu kan kita juga harus mengetahui pribadi kita masing-masing tentunya yang pertama, karena kesanggupan kemudian
ketatakan, tatak itu ya itu mau sanggupmu ya. Berani gitu. Berani ya, berani. Sanggup gak ketika kita terjun ke dunia itu, kira-kira sudah mantapkah langkah kita ke sana? Itu yang bisa mengkaji ya diri kita sendiri, kemudian juga perlu juga didiskusikan dengan orang-orang yang ada di dekat kita, terkhusus lagi orang tua. Mbok, mak, aku apa budal kuliah kira-kira ya opo dan sebagainya. Itu kiranya support yang penting dan sangat luar biasa ketika kita memang hendak memutuskan hal tersebut seperti itu. Itu yang pernah saya alami sih sebenarnya. Oh gitu. Terus itu Kak, apa namanya? Lupa lagi. Sebenarnya kuliah tuh gimana ya? Tergantung orangnya atau terakreditasinya, apa masalah kampusnya itu udah tinggi atau belum ranknya, atau tergantung orangnya. Oh, kualitas. Ya. Oke, kualitas. Kalau masalah kualitas, ya lagi-lagi sebenarnya kampus itu nggak peduli dengan kita sebenarnya. Entah kamu mau kuliah ya terserah, kamu mau belajar ya terserah, mau mengerjakan tugas ya terserah kalian pokoknya. Di sana itu kalau ingat dulu Pak Nur itu pernah bilang, Pak Saroni kalau nggak salah, Pak Saroni itu pernah bilang kalau di dunia ini apa MA SMA itu 50-50, artinya yang siswa harus mencari ilmu sebanyak 50%, yang guru akan memberikan 50%. Sedangkan kalau di kampus bisa 75% banding berapa itu? 25 atau bahkan 99% banding 1%. Ada juga yang dosen-dosen cuma masuk kemudian mendengarkan presentasi kemudian ditutup. Ya ada seperti itu, hal seperti itu. Artinya ketika kita memang sudah benar-benar mau berangkat kuliah, ya wes itu tadi sudah harus bisa memastikan bahwasanya setelah ini saya harus belajar ini. Nah ini juga yang kemudian bisa membantu seperti ini, itu support dari teman-teman belakang. Itu makanya tadi kan saya merasa, kalau saya pribadi itu merasa bahwasanya saya lebih banyak mendapat ilmu di luar daripada di dalam. Karena sebelum masuk ke kelas, pembahasannya sudah selesai di luar, seperti itu. Itu terus kan ada tuh ya orang yang kalau ngumpul tuh nggak terlalu suka, pengennya tuh sendiri terus. Nah, sedangkan kalau kita kuliah kan sering kayak tugas bareng gitu loh ya. Nah itu tuh gimana Kak mengawalinya? Nanti kan kalau nggak suka terusan jadi nggak nyaman kumpul sama temen kalau terus-terusan pengen sendiri gitu. Oke. Kalau di kampus di dunia luar, kalau kita sudah memutuskan di luar, nggak mungkin ada orang yang nggak bisa bersosial. Pasti ada satu orang yang memang bisa dipercaya. Pasti ada satu. Nah itu satu orang itu bisa kita jadikan perantara atau bahan evaluasi untuk diri kita, atau juga bahan agar kita bisa lebih dekat dengan orang lain juga. Nah itu salah satu media atau cara untuk kita bisa bersosial. Karena ketika kita tidak bersosial gitu kan, yo ketika kita mendapat masalah yo apa urusan kan akan kita hadapi sendiri. Kan di sana kan nggak ada siapapun toh. Katanya kan dunia luar lebih keras gitu. Iya, ya FYP TikTok. Itu. Kemudian masalah kualitas kampus, kemudian pengaruhnya dengan dunia kerja itu kan. Sebenarnya kalau jurusan itu misal, aku iki Usuluddin dan Filsafat, kira-kira sesuk bakalan kerja di gone KUA misalnya, penyuluhan dan lain sebagainya misalnya. Ya enggak seperti itu, tidak terstruktur seperti itu, akan ada belokan-belokan yang kita tidak tahu seperti itu. Nah, belokan-belokan ini bisa kita analisis melalui lingkungan-lingkungan kita. Sehingga ketika kita berkuliah itu niatnya bukan kerja, tapi bagaimana kita mencari jaringan-jaringan itu untuk membuka diri. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu. Baru nanti ngomong kerja ya setelah itu. Nanti kalau punya jaringan banyak kan jadi gampang gitu ya. Jaringan banyak gampang. Minimal ada orang yang nge-share, bro, do gini ono kerja.
Gitu. Oke teman-teman, kali ini diskusi kita udah banyak banget ya sama Kak Jun, alumni MAM 8 nih teman-teman, hebat kan? Itu tangan. Sekian di pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay tune di channel Notify Clip. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.